nyiram sini ya. Agak sinian bang. Nah. Ya. Bang. Halo. Cek. Makan. Cek. Bang di bawah bang. Diana, Ya boleh ya. Diana, sini majuan. Halo. Alhamdulillah sidang berjalan dengan lancar ya. Ya saya sebagai adiknya, apapun yang dilakukan Bang Amar tidak benar, saya tidak membenarkan karena ya itu salah lah gitu. Dan saya sebagai adik bisa support Bang Amar secara pribadi, secara mental dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua, jadi pelajaran juga buat saya yang ya seperti itulah. Terus yang kita harapkan Bang Amar dirawat gitu loh. Ya kita berharap Bang Amar bisa direhab gitu. Nah untuk selanjutnya mungkin saya didampingin sama pengacaranya Bang Amar, Abang nanti bisa dijelasin, dan teman-teman kalau misalkan mau bicara tentang apapun ntar sama Bang Emil gitu. Bang Emil tadi ada perdebatan Kondisi Bang Amar. iya. Ya, saya selaku PH dari Amar Zoni menjelaskan bahwasanya saat ini Amar Zoni dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres berat, dimanapun dia pisah dengan anak dan istrinya untuk hampir 6 bulan ya ini ya, 6 bulan itu sangat berat sekali. Kita pun kalau misal di posisi dia pasti agak stres lah pasti ya. Satu hal yang perlu saya jelaskan, tekankan bahwasanya terdapat peraturan bersama yang dibikin oleh Ketua Mahkamah Agung, Kementerian Kemenkumham, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung. Ada 6 institusi di situ yang membuat peraturan bersama nomor 1 garis miring PB garis miring MA garis miring Romawi 3 garis miring 2014. Dalam peraturan bersama itu disebutkan bahwasanya, jelas disebutkan bahwasanya untuk pelaku pecandu narkoba, baik pecandu maupun korban penyalahguna narkoba, harus dilakukan asesmen, dan apabila mendapatkan asesmen maka harus dilakukan rehabilitasi. Penegak hukum yang saat ini menangani kasus Amar baik dari jaksa, kepolisian, jaksa ataupun hakim, mereka sama-sama sesuai dengan hierarkinya, dalam artian misal Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mereka harus mematuhi peraturan bersama yang telah dibuat oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2014 tersebut. Nah, peraturan itu juga dibuat oleh BNN dan Kemenkes Republik Indonesia. Mereka semua menyepakati bahwasanya rehabilitasi dapat dilakukan dengan sebelumnya mendapatkan asesmen terpadu. Hal itu ada pada pasal 3 ayat 5 peraturan bersama tersebut. Nah, untuk klien kami Amar Zoni, dia sudah mendapatkan asesmen tersebut. Jadi asesmen itu didapat tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor R183 garis miring 3 garis miring KA garis miring PB 000 garis miring 2023 BNNK perihal hasil asesmen terpadu menyimpulkan bahwa tersangka Amar berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis
yang bersangkutan merupakan penyalahguna narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan, dengan pola pemakaian rekreasional, dan berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu direkomendasikan untuk mengikuti rehabilitasi. Nah, menilik dari hasil asesmen tersebut, maka wajib bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk ikut mendukung, mentaati peraturan yang dibuat bersama tersebut. Jadi kami harap jaksa penuntut JPU mereka juga melakukan tuntutan sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut, peraturan bersama yang telah mereka buat. Jadi harapan kami dari keluarga Amar, tuntutan pun, baik tuntutan maupun putusan, semua harus mentaati peraturan bersama tersebut. Fungsi peraturan itu dibuat untuk diikuti yang jelas. Dan itu merupakan hukum positif yang berlaku bagi mereka ke-6 institusi tersebut. Dan juga pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 pada pasal 4 juga tujuan untuk dibuatnya Undang-Undang Narkotika ini guna menjamin upaya rehabilitasi medis sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Itu terdapat pada pasal 4, dan pasal 54 juga penyalahguna narkoba wajib, pecandu dan penyalahguna narkoba wajib untuk direhabilitasi. Maka kami selaku advokat dan wakil dari keluarga Amar mengharap bantuan dari masyarakat umum dan juga terutama para awak media untuk mengawal pelaksanaan peraturan bersama ini yang merupakan penegakan hukum positif di Indonesia. Mungkin cukup dari kami. Barangkali ada pertanyaan. Bang, tadi ada perdebatan sedikit ke pihak saksi kepolisian. Seperti apa, Bang? Oh enggak, kalau itu sih bukan perdebatan ya, itu kita kan mencari fakta ya. Kita mencari fakta, jadi wajar lah hal seperti itu di persidangan, wajar. Saya rasa wajar, nggak ada masalah. Artinya sosok Amar ini seolah-olah menjadi target atau? Oh bukan itu. Target pertanyaan saya tadi bukan itu. Seharusnya begini, penegak hukum dalam hal ini kepolisian, apabila mereka mendapatkan informasi tentang pengedar dan pemakai, harus alangkah baiknya kalau misal mereka lebih mengutamakan mengejar pengedar narkoba. Karena apa? Amar ini kan korban. Kenapa korbannya didahulukan? Kenapa bukan pelaku utamanya, pengedar dalam hal ini? Kenapa kok tadi kan dalam BAP juga kurang jelas, dari keterangan saksi tadi kurang jelas, tapi saya sudah memperjelas tadi bahwasanya mereka melakukan pengejaran terhadap inisial bank tadi itu paginya. Kenapa bukan malamnya itu dilakukan pengejaran? Hari itu juga. Langkah baiknya kalau itu dilakukan terlebih dahulu, barulah mengejar Amar. Oh enggak, kalau istri enggak ya. Kalau istri enggak. Adalah nanti kita bawa saksi ahli. Saksinya yang dihadirkan ada berapa? Rencananya saksi yang dihadirkan ada berapa dan mungkin dari mana yang akan dihadirkan? Insya Allah 2 saksi. Siapanya nanti kita hari Selasa. Hari Kamis. Juga datang untuk melihat gitu kan bagaimana nih kayak kondisinya juga ada perasaan. Iya, Bapak lagi kurang sehat ya. Biasalah orang tua kan kayak penyakit lambung gitu kan. Jadi kan kasihan juga. Saya langsung mobil tadi. Tapi Soman nggak apa-apa sih. Ya, yang jelas jaga anak yang pasti ya. Yang pasti ada kewajiban dia harus jaga anak, apalagi anak-anaknya masih balita ya, masih kecil. Ada titipan ya dari KAI? Yang pasti doa pasti dilakukan. Iya. Doa pasti, dia pasti dukung Amar Zoni 100%, saya yakin itu. Bang Ade, tadi ada bisikan apa sih dari Bang Amar
ke Bang Adit, ada bisikan apa tadi? Bisikan, Nah. ada sih bisikan. Ketika pasca sidang itu tadi? Enggak, cuman jalan terus gitu aja. Nggak ada apa-apa kok bisikan, nggak ada. Kembali melihat Bang Aman Stres mungkin juga seperti apa? Apakah kurang nafsu makan kah selama perawatan sendiri atau nangis terus? Bukan, kalau dalam hal stres itu yang bisa menilai bukan kita ya. Kita kalau masalah hukum mungkin bisa tanya sama pihak, masalah penyelidikan, tanya sama polisi. Tapi kalau masalah psikologis, psikis itu tanya sama psikolog. Dan kita udah melakukan itu. Udah beberapa kali kita datangkan psikolog di rutan. Lihat kameranya di depan. Ya. Oke, Bang Emil. Kemarin ditahan sendiri udah berapa kali sih jemput Pak Ahmad? Mungkin sama Kabira sendiri udah masih sering juga kasih IBL. Kalau KIBL kan karena ngurusin air sama kepala, jadi kayak agak susah jenguknya. Tapi kalau misalkan di Cipinang, Bang Amar juga yang minta nggak usah dijenguk sama KIBL gitu. Sebenarnya kasihan cewek jenguk sana gitu. Jadi yang jenguk ya kita aja, saya aja. bawa apa sih biasanya kan? Ada titipan dari Pak Ahmad sendiri? Nggak ada sih, cuma ngobrol ketemu gitu aja. Nggak. Makanan biasanya kayak gitu? Makanan ada di sana, ada kantin juga di sana. Karena saat ini anak-anak lebih membutuhin. Lihat kamera, Bang, APL kameranya ya, di pasti sini. ya. Nah. Anak-anak lebih membutuhin APL ya pasti ya. IPL. Ya. Jadi IPL lebih fokus untuk urus anak lah yang jelas. Tapi lebih murung kan ya Bang, anak sendiri lebih murung dan lebih kurus gitu karena lebih dengan anak-anak dan tidak gitu. Ya itu pasti lah ya. Dan apalagi ini sudah pertama. Betul. Bisa dilihat tadi Bang Ahmad seperti apa dan teman-teman semuanya itu ya agak lesu gitu lah ya lah, pasti udah lama nggak ketemu kan, cuma paling video call aja kan. Jadi ya seperti itulah keadaan Bang Ahmad tadi. Benar kata Bang Emil tadi, kita nggak bisa Bang Ahmad sukses atau enggak, saya juga nggak ngerti gitu. Nanti kita tunjukkan di persidangan nanti. Ibarat hubungan kamu sama Kabel sendiri gimana sih setelah kasusnya? Apa makan podcast, saling support kah atau mungkin ada apa? saling support lah pasti. Kabel pun setiap saat itu nanyain tentang Bang Amar, kabarnya. Terus tadi sebelum persidangan Kabel nanyain lagi Bang Amar, itu doain dari rumah, anak-anak juga pada doain. Sekarang Air sudah bisa baca doa juga ya, udah alhamdulillah baca doa, tadi udah doain juga buat dirinya. Jadi ya oke, nggak ada masalah apa-apa. Menjelaskan ke anak-anak seperti apa, Bang Adit? Mungkin belum waktunya ya dijelaskan ya untuk anak-anak ya. Tapi kalau kondisi sekarang kayak Kabel udah ke orang tua nempatin ini. Wah, itu rumah dia sendiri lah, kan di Cinere punya kan rumah Kabel sendiri. Dan artinya di orang tua Bukan. dari uploadannya sendiri. Enggak, cuma main aja kali ya. Artinya isu-isu keretakan rumah tangga berarti nggak benar ya? Enggak benar, insya Allah nggak benar. Itu rumor aja. Rumor aja lah, rumor Iya. negatif ya. Ya udah kita doain terus lah kayak Ya, Bang Amar. oke rekan-rekan wartawan, saya harap ada dukungan dari kalian, dari rekan-rekan wartawan untuk mengawal terus kasus ini, dengan tujuan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan harus merekomendasikan, menuntut Amar untuk rehabilitasi. Ya, jadi untuk masyarakat umum dan awak media, saya harap dukungan dan doa terus untuk Amar. Bang, terakhir Bang. Jika Iris bilang sendiri ini kan foto kamar kayak udah dari dia sendiri, gimana ada alasannya? Oh itu saya nggak tahu, saya Kita kurang tahu lah, masalah itu kita kurang tahu. Bang, terakhir Bang, maaf sebelumnya Terakhir Bang. Ya, terakhir. Maaf sebelum ini Bang. Ini kan Bang Amar sudah kedua kali ya. Artinya mungkin asesmen itu seberapa besar sih atau yakin nanti di putusan itu akhirnya di Ini kalian bisa lihat di PP nomor 25 2011 bahwasannya asesmen itu maksimal dikeluarkan 2 kali. oh, Ya, jadi saya rasa memang kewajiban Kejaksaan Negeri untuk menuntut rehab tersebut
bukan menuntut pidana kurungan. Saya jelaskan lagi, bukan menuntut pidana kurungan. Dan juga saya harap hakim insya Allah juga mengerti akan hal itu dan insya Allah juga mendukung akan hal itu. Karena di sini kita selaku penegak hukum, advokat juga penegak hukum, kita semua menjalankan aturan yang sudah ada. Bang Adit, mungkin ada doanya apa? Kamis depan Ibel dihadirkan dengan supportnya untuk Ibel sendiri Iya. karena sama anak-anak kan ditinggal aja kayak gimana sekarang. Wah sering kok nengokin, sering nengokin lah. Saya kan sering nengokin juga, Sering misalkan nengokin. dan di YouTube juga kan kemarin kesana juga. Jadi ya kalau misalkan ada keretakan di rumah tangganya kayak gitu banget tuh rumor lah, itu pasti percaya lah. Nah, jadi ya alhamdulillah Bang Amar makanya baik aja, kita pun sekeluarga baik-baik Ibel aja. terus nanya kondisinya Amar, Iya, terus betul. nanya dan kondisi perkembangan kasus, jadwal sidang terus tiap hari tanya dia. Iya, betul. Ya, jadi bukan dia nggak care ataupun apa bukan, tapi dia tetap care dan dia tetap mendukung Ya. suaminya. Bang Adit, terakhir Bang Adit, terakhir Bang Adit, Terakhir ya. terakhir Bang Adit, untuk usaha-usaha Bang Amar sendiri sudah dihandle kah? Sudah ada ya? Usaha sudah ada lah, udah ada wakilnya lah, yang menghandle usaha-usahanya. Ya sekarang kita fokus aja untuk Bang Amar ya. Oke. Ya ini terakhir nih. Ya pastilah orang tua ya. Pasti orang tua pasti mendukung anaknya yang terbaik buat anaknya. Dengan dia datang juga support secara psikis juga buat anaknya, yang pasti tolong doa lah dari rekan-rekan semua. Oke, sip. Berarti Kamis depan akan hadir Ibel. Pesannya adalah belajar lah ya. Udah kedua kali, jadi ini mudah-mudahan Insya Allah yang terakhir terakhir. kali, Insya Allah terakhir. jangan ada lagi. Ya doa Bapak pasti ya seperti mensupport Bang Amar, gitu kan. Ya tadi dibilang juga sama Bang Emil kondisi Bang Amar seperti apa, jadi Bapak selalu support lah Bang Amar. Ya namanya juga anak. Ya, pasti lah. Gitu ya, Mbak, makasih banyak ya. Terakhir, Bang Emil, Bang Adit. Ya, Kamis depan akan hadir Ibel. Bang Emil, Kamis depan. Kamis depan. bisa ditanyakan ke Kartu namanya Bang. Silet, silet. Bang Adit, Kamis depan akan hadir Ibel. Kamis depan akan hadir. ya. Lihat aja nanti. Kalau doa ini emang ya. Lihat aja nanti, Pak. Siap, siap. Makasih ya. Thank you ya.